Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Kurniadi. Jadi hari ini kita akan membahas tentang Data Visualization for Categorical and Continuous Variables, yang lebih tepatnya kita akan menggunakan library yaitu Matplotlib. Nah, di pertemuan keempat kali ini kita akan belajar banyak sekali coding Python menggunakan library Matplotlib ini, dan sekaligus juga dibersamakan dengan NumPy. Nah, jadi kita masuk ke pengenalan dasarnya dulu. Apa sih itu Matplotlib? Nah, Matplotlib itu tuh adalah library di Python yang digunakan untuk visualisasi data. Nah, jadi khususnya untuk visualisasi dengan data-data grafis, itu bakal menggunakan Matplotlib ini. Lalu Matplotlib ini sangat mirip dengan teknik visualisasi di MATLAB. Kalau teman-teman pernah dengar namanya MATLAB, nah kurang lebih software MATLAB itu yang banyak digunakan dalam orang-orang matematika itu. Nah, kita kegunaannya dan fungsinya itu tuh sangat mirip. Bedanya nanti untuk Matplotlib sendiri kita akan belajar menggunakan object oriented programming di dalam sini, begitu. Lalu kemudian digunakan untuk membuat visualisasi canggih hingga tingkat publikasi internasional. Nah, Matplotlib ini sendiri udah banyak banget dipakai orang-orang di luar sana untuk mempublikasikan data-data sampai ke tingkatnya itu udah internasional, udah bisa ngasih data across server gitu loh, ibaratkan. Nah, oke, kita lanjut. Untuk lambangnya itu kurang lebih dia kayak ada di kanan bawah ini, kayak data-data grafik gitu ya, dia ikonnya itu, dan di bawahnya ada tulisan Matplotlib begitu. Nah, gimana cara kita menginstal Matplotlib? Nah, bagi pengguna Anaconda, buka Anaconda command prompt, tinggal ketik conda install Matplotlib. Nah, nanti akan dicoba dijalankan untuk cara menginstalisasinya juga. Nah, bagi non pengguna Anaconda, kalian bisa menggunakan command prompt atau terminal ketik pip install Matplotlib. Nah, dari kedua sintaks tersebut nantinya akan membantu menginstal Matplotlib kalian yang tinggal kalian gunakan nantinya di project kalian, begitu. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam codingannya. Nah, jadi pertama-tama kita harus buka dulu Jupyter Notebook kita dan command prompt kita. Di sini saya sendiri sudah launch untuk command prompt kita. Kita tinggal klik launch. Lalu untuk Jupyter Notebook, mari kita coba open. Di sini saya sudah open, jadi kita tinggal gunakan saja. Oke. Nah, paling kita akan buat dari awal file baru. Kita klik new, lalu klik Python 3. Nah, di sini kita bisa namakan dengan nama Matplotlib gitu, atau data visualization aja. Kita rename. Nah, seperti teman-teman ketahui, kita juga ada tentunya dokumentasi untuk Matplotlib ini sendiri. Kita dapat akses melalui W3 School. Di sini ada teman-teman bisa lihat Matplotlib tutorial. Di sini kita bisa ikutin satu-satu, get started, import Matplotlib, print Matplotlib version, sama fungsi-fungsinya seperti pada umumnya begitu. Nah, di sini kita akan langsung lihat juga ke dokumentasi langsung dari matplotlib.org/table/galerinya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih banyak banget contoh-contoh plot dari yang bisa dibuat daripada Matplotlib ini sendiri. Ada berupa line, burst, dan makers. Nah, teman-teman bisa lihat satu-satu, dan misalkan teman-teman tertarik untuk coba implementasi, teman-teman bisa langsung klik. Nah, lalu di dalamnya dia juga menyediakan code nantinya supaya kalian bisa coba gitu. Kalian langsung bisa copy aja. Misalkan ini aku copy. Nah, ini aku mau jalankan nih di dalam codinganku. Nah, tentunya langsung paste aja, lalu klik Shift Enter. Nah, nanti dari sini teman-teman bisa lihat nih grafik yang ditimbulkan
dan teman-teman bisa baca kembali logiknya apa aja sih yang ada untuk menghasilkan grafik-grafik seperti yang kita butuhkan gitu. Oke. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke basicnya aja dari si Matplotlib ini sendiri. Nah, jadi biasanya kita itu udah import dengan NumPy SNP namanya. Lalu di sini kita import Matplotlib SPLT gitu. Nah, di sini kita coba plt.plot titik koma. Nah, apa yang akan dihasilkan dari plt.plot ini? Teman-teman bisa lihat di sini kita akan dapat satu kanvas kosong baru yang bisa kalian gunakan, bisa kalian coret-coret, bisa kalian isi apapun itu data-data di dalamnya. Nah, dengan begini sekarang berarti kayak kita dapat kanvas baru yang siap untuk kita buat data visualisasi di dalamnya. Nah, sekarang kita contohkan lagi. Nah, seperti yang teman ketahui juga, misalkan sekarang kita mau jalanin plt.plot aja nih. Kita lihat apa yang terjadi. Dia bakal ada muncul tulisan namanya out 3 yang artinya itu tuh sebetulnya itu error gitu loh. Kurang lebih, makanya kenapa kita biasanya gunakan plt.plot buka kurung tutup kurung, lalu kita bisa pakai di bawahnya itu kita tekan enter saja, plt.show, lalu kita shift enter. Nah, dia akan sama saja seperti tadi. Misalkan kita coba titik koma gitu, nah sama saja hasilnya. Dia nggak akan muncul out tadi, yang dimana artinya itu tuh outnya itu tuh nggak bagus gitu sebetulnya untuk dari data visualisasinya gitu. Oke, nah selanjutnya kita bisa, nah sekarang kita misalkan kita pengen nampilin nih data di dalamnya, ada sebuah variabel di dalamnya dalam plt.plot sendiri. Nah, gimana sih caranya? Kita bisa gunakan plt.plot buka kurung tutup kurung lalu kurung siku. Kita bisa isi nih dengan sebuah data 10, 20, 30, 40, 50 gitu. Nah, kita tambahkan titik koma di belakangnya. Nah, lalu kita bisa lihat dia akan menggambarkan sebuah kanva dengan garis linear ke atas. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dia pas posisinya 0, dia akan masuk ke angka 10, 1 dia bakal masuk ke 20, 2 dia bakal masuk ke 30, 3 dia bakal masuk 40, dan seterusnya sampai ke atas gitu. Nah, mungkin kan ini kan kayak indeksnya itu di bawah itu udah ditentuin nih sama si tabel plotnya ya. Nah, sekarang kita pengen misalkan aku pengen nentuin X dan Y-nya. Aku pengen nentuin dua-duanya. Gimana sih caranya? Nah, bisa juga teman-teman. Jadi kita tinggal pakai yang namanya sintaksnya itu tetap plt.plot. Nah, cuman kita bakal import NumPy namanya SNP. Nah, lalu kita bisa isi nih datanya, misalkan X sama dengan array 1, 2, 3, 4, 4, lalu ini 7 misalkan. Nah, terus kita di sini kita pakai Y. Kita di sini bisa pakai sintaks NumPy array buka kurung X bintang-bintang 2 gitu. Artinya ini Y itu tuh adalah hasil dari array si X dipangkatin 2 gitu. Nah, lalu kita pengen di bawahnya kita coba buat nih plotnya, plt.plot, kita jalankan dengan sintaks X, Y. Lalu kita titik koma, kita shift enter. Nah, teman-teman bisa lihat nih, kita bisa nentuin jadi dari X dan Y-nya. X-nya itu adalah sumbu X, di mana dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu untuk array-nya dia dipangkat 2. Begitu. Jadi ini adalah hasil grafiknya tadi. Nah, sekarang misalkan aku pengen sih kayak ada labelnya juga biar aku tahu nih, nggak bingung nantinya lihat tabel ini data visualisasinya kok polos doang gitu. Apa sih maksudnya 1, 2, 3, 4? Apa sih maksudnya sebelah sumbu Y-nya itu? Nah, kita bisa tambahin dengan plt.xLabel, lalu kita isi dengan sumbu X. Lalu kita isi lagi plt.ylabel, kita isi dengan sumbu
sumbu Y. Lalu di sini bisa juga kita kasih nih plt.title, kita buat judul dari grafik. Nah, teman-teman bisa klik Shift Enter. Nah, lalu di sini teman-teman akan muncul semua penulisan-penulisannya gitu. Dia akan muncul judul dari grafik, sumbu X, sumbu Y, dan lain-lain gitu. Ini better kita pakai gini aja supaya dia kehapus ya jadi outnya ya. Nah udah gitu nah jadi ini tadi sudah muncul ya sumbu X, sumbu Y, dan judul dari si grafiknya ini gitu. Oke, kita lanjut sekarang. Untuk selanjutnya kita pengen misalkan kita buat sebuah kanvas di mana dia itu ada dua buah kanvas dan kita bisa bandingin secara langsung. Nah, gimana sih caranya kita buat hal itu? Kita tinggal buat subplot plt.subplot. Lalu di sini kita kan di sini ada tanda kurung ya. Kalau kalian notice, teman-teman notice semuanya itu ada tanda kurung gini. Nah, teman-teman bisa klik Shift Tab di sini untuk ngelihat signature apa sih yang bisa ditulis di dalamnya itu loh. Misalkan di sini ada label, terus font dictionary. Font dictionary-nya apa yang kalian pengen pakai gitu. Lalu ada log, itu misalkan location dari judulnya kalian pengen taruh di mana. Terus di sini ada padding-nya non gitu. Nah, begitu juga dengan subplot ini. Nah, kalian secara langsung bisa lihat dokumentasi si subplot ini. Nah, di sini isinya dia ngejelasin bisa diisi dengan argumen dan KW arguments. Terus, nah, di sini teman-teman bisa baca nih parameters argumen itu apa, yang bakal diisi itu apa, lalu ada polar, label, dan lain-lain. Nah, untuk sekarang kita akan isi subplot ini dengan 121. Nah, apa sih artinya 121 ini? Nah, teman-teman bisa lihat melalui dokumentasinya ini. Jadi, untuk subplot sendiri, dia ada membuat di dalamnya itu bisa diisi dengan number of rows, number of columns, lalu indeksnya. Indeks itu berapa dari column dan row yang kita buat itu. Misalkan kita pengen buatnya itu sekarang kan ada satu row ya, satu row tapi ada 2 kolom, yang artinya kita coba buat dulu. Misalkan plot plt.plot, lalu di sini kita buat lagi plt.subplot. Di sini kita buat untuk yang indeks kedua sekarang. Nah, lalu kita buat lagi plt.plot. Lalu kita jalankan plt.show. Kita jalanin, maka dia akan muncul 2 kanvas kosong nih, dimana teman-teman bisa lihat dia bersebelahan karena dia dua kolom ya. Dalam satu row terdapat 2 kolom, makanya dia ada kanvas kosong berderetan dalam satu row gitu. Nah, sekarang mungkin kita pengen modifikasi di dalamnya. Kita gunakan saja sintaks tadi X dan Y yang sudah kita buat di atas ini. Kita tinggal buat misalkan dia X, Y. Lalu di sini kita buat plt.xLabel. Di sini kita buat sumbu X. Sumbu X1, lalu kita pengen lagi buat plt.ylabel. Kita bisa buat dengan misalkan sumbu Y1. Nah, ini nanti untuk kalau kalian teman-teman jalanin, dia langsung ngebuat untuk si plot yang pertama tentunya. Dia buat sumbu 1 dan Y1. Nah, kalau gitu kita mau buat kedua juga, terus kita buat aja, tulis aja 2 nih misalkan. Nah, teman-teman bisa gunakan ini, lalu buat 2. Lalu kita Shift Enter. Nah, teman-teman bisa lihat ini jadinya itu nabrak ya.
Nah, gimana cara mengatasi supaya hal ini tuh nggak nabrak gitu? Gimana sih caranya? Itu bisa teman-teman lakukan dengan plt.type_layout. Nah, dengan ini teman-teman jalanin, nantinya dia itu layoutnya itu tadinya mepet banget, jadi ada senggang di antaranya gitu. Nah, di sini juga teman-teman bisa tinggal kalau misalkan mau taruh title lagi, teman-teman bisa langsung taruh title aja, grafik 1. Di sini kita buat misalkan plt.title, itu kita buat titlenya adalah grafik 2 gitu. Nah, sekarang kita coba jalanin, harusnya udah cukup komplit ya. Jadi bisa ada datanya, terus bisa kita bandingkan. Oke, ini kebalik. Sebentar, ini X dan Y-nya kehapus ya. Oke, coba kita jalanin. Nah, udah cukup komplit, ada grafik, lalu ada judul, sumbu X, dan sumbu Y-nya, begitu. Misalkan kita juga pengenlah kita klasifikasiin berdasarkan warna deh garisnya. Nggak mungkin kan kayak sama dua-duanya data yang berbeda, tapi dua-duanya warnanya biru gitu. Kita nantinya bingung mungkin. Nah, kita bisa tambahkan juga dengan color, syntax color, itu kita buat red untuk warna merah. Lalu yang di bawah ini kita buat colornya itu warnanya blue. Lalu di sini kita shift enter. Nah, nanti dia akan berubah warnanya. Jadi kelihatan lebih jelas banget. Warnanya itu ada warna merah dan warna biru, begitu. Nah, selanjutnya kita akan mencoba melakukan matplotlib, tapi versinya itu tuh bisa dikatakan versi object oriented, begitu. Nah, kita mulai aja dengan menggunakan lagi sintaks dari si numpy.range. Nah, jadi .range ini apa sih? Nah, teman-teman bisa lihat dari dokumentasinya, bisa buka dokumentasinya langsung, di mana dia menjelaskan ada start, stop, dan step. Lalu di sini bisa dipasangin di type dan like apa gitu. Nah, tapi di sini juga bisa teman-teman langsung buka aja dari shift tab. Nantinya ada dokumentasinya, di sini dia buat ada startnya apa, start, stop, dan step gitu. Nah, jadi start, stop, dan step itu akan aku coba jelasin. 1, misalkan kita buat 10,2 gitu. Apa sih jadinya tabel ini? Kita coba jalanin X sekarang, shift enter. Nah, maka hasilnya itu tuh akan jadi 13579. Yang artinya kita mulai dari 1 dan stopnya itu di angka 10. Dan kemudian untuk 2 ini adalah stepnya, step dari awal ke angka kedua, indeks keduanya. Jadi misalkan pertama itu 1, kedua itu 3, selanjutnya 5, 7, 9, dan dia nggak bisa ke 11 karena sudah ke stop pada saat dia nyampe ke 10, begitu. Nah, untuk menghilangkan out itu kita bisa gunakan aja print X. Lalu kita shift enter, lalu nanti dia akan menjalankan sintaksnya 1357. Oh ya, untuk menjalankan sintaks di Jupyter Notebook itu bisa pakai shift enter aja ya. Untuk ini tadi bisa dengan shift tab untuk melihat dokumentasinya gitu. Oke, nah kita udah ngebuat data untuk si X, untuk Y-nya sendiri kita akan buat sekarang, yaitu Y-nya itu sama dengan X pangkat 2. Nah, lambang pangkat itu bisa digunakan kali-kali begitu. Lalu di sini kita gunakan Y, kita shift enter. Nah, teman-teman bisa lihat hasil dari pangkat 2 seluruh angka di atas. Jadi dia menunjukkan 1 pangkat 2 1, 3 pangkat 2 9, 5 pangkat 2 25, 7 pangkat 2 49, dan seterusnya begitu. Lalu di sini kita gunakan sintaks print supaya nggak ada error out gitu. Oke. Nah,
Sekarang kita coba buat si matplotlib-nya. Matplotlib, tapi dia versinya itu kita pengen OOP. Nah, aku bakal coba nampilin beberapa versi yang bisa kita pakai dengan matplotlib ini sendiri. Ini aku buat pertama itu ada dengan figure. Kita bakal menggunakan sintaks namanya itu figure. Nah, di dalam figure ini pun nanti ada dokumentasi, itu bisa menggunakan number, fixed size, DPI, face color, dan lain-lain. Nah, itu semuanya itu kayak udah dijelasin dalam dokumentasi ini, teman-teman bisa coba-coba sendiri. Gitu, nanti akan coba dipakai, tapi untuk sekarang kita biarin aja kosong dulu. Lalu di sini kita coba lagi, kita tambahkan access sama dengan figure.add x. Nah, add access ini apa isinya? Add access ini kurang lebih untuk data dari si itu tuh, ada data dari si left bottom with weight-nya dari datanya itu namanya itu RECT. RECT itu sequence of float the dimension untuk si canvasnya sendiri. Jadi kita bisa ciptain canvasnya itu tuh sesuai yang kita butuhkan. Misalkan kita pengen left-nya itu sekarang ada 0,1, 0,2 boleh, 0,2, 0,2. Lalu untuk left right top ya, dia itu left bottom with weight, height width sama height. Nah, kita pakai aja 0,8 gitu. Nah, jika teman-teman coba sekarang jalankan plotnya, apa sih yang terjadi? Kita isi dulu ya dengan data ya tentunya untuk plot ini. Nah, jika dijalankan nanti dia akan membentuk kanvasnya. Misalkan teman-teman jadiin ini 2. Nah, kita coba shift enter. Nah, dia akan jadi 2 kali lipat lebih gede untuk width dan height-nya. Sedangkan ini misalkan kita pengen 0,1, harusnya dia lebih ke apa ya, jarak antara ini ya mungkin ya, jadi kayak lebih detail gitu. Sedangkan coba ya kurang lebih begitu. Oke, kita lanjut dulu. Sama seperti di atas tadi, kita bisa gunakan access.set xLabel. Lalu kita isi dengan misalkan sumbu x dan access.set yLabel. Itu bisa kita isi dengan sumbu y gitu. Lalu kita pengen juga misalkan untuk ini kita bakal pakai sintaksnya itu tuh di depannya itu set ya teman-teman, untuk supaya ngeset datanya itu tuh ada apa sih untuk data di tabel label X-nya sama data di label Y-nya. Lalu di sini kita gunakan juga title. Kalau untuk title kita bisa langsung aja kita buat judul grafik misalkan. Kita jalankan. Oh iya, bentar. Harusnya kita buat, kita hapus plt.show. Coba dulu, masih ada error. Traceback text is not an object callable. Mungkin kita coba dengan set title. Nah, ini lebih baik ya teman-teman. Jadi kita bakal, jadi untuk title-nya juga
harus pakai set ternyata, baru dia bisa menjalankan fungsinya begitu. Nah, supaya menghilangkan out ini, paling kita buat aja cplt.show. Nah, sehingga dia menjalankan fungsinya dengan baik gitu. Oke, sekarang misalkan case-nya nih, aku mau buat Madlib OOP, tapi kayak ada perbandingannya juga. Bisa dibandingkan satu dengan yang lain. Gimana sih caranya? Nah, teman-teman bisa menggunakan cara ini. Figure sama dengan plt.figure sama kayak di atas. Lalu di sini teman-teman bisa gunakan access 1 sama dengan figure.add_access. Lalu teman-teman isi di dalam sini dengan 0,1 itu kita pakai titik ya kalau di luar negeri. Jadi makanya kita buatnya itu dalam titik gitu. Untuk koma sama kayak coding itu jadi kayak gitu. Lalu access 2 misalkan. Access 2 kita gunakan figure.add_access. Nah, ini kita bisa juga gunakan dia itu jadi kita pengen kayak nampilin grafiknya, mungkin yang kedua itu tuh ada di dalam grafik yang pertama gitu. Nah, cuman kita bisa size-nya itu kita perkecil aja. Nah, jadi kita bisa gunakan 0,5, 0,8. Oke, lalu di sini kita bisa gunakan access.plot. access1.plot. Lalu di sini kita panggil lagi access2.plot. Nah, teman-teman bisa lihat hasilnya itu tuh gimana sih sebetulnya kalau sekarang kita langsung buat plotnya gitu. Nah, di sini kita bisa lihat kayak datanya itu dia itu tuh nimpuk gini. Jadi dia ada di dalam ini kan 0,1-nya tuh di sini tuh datanya. Nah, sedangkan di 0,5 dia itu tuh berada di antara ini 0,5 baru tabelnya itu tuh untuk yang access kedua, untuk canvas yang kedua yang bisa kita coret untuk data visualization kita, itu dia taruh di antara 0,5-nya. Nah, kemudian kita pengen misalkan kita masukin data x, y, kita kasih aja langsung color itu merah. Lalu kita pengen access1 dot set label sumbu x, kita percepat aja, ini kurang lebih sama x label dan y label. Nah, teman-teman ingat aja sintaksnya kalau mau buat label di bawah sama di sumbu x dan sumbu y nya bisa buat dengan x label dan y label. Kemudian ini kita kopas di sini, kita bakal ganti selanjutnya itu ke blue. Dia warnanya kita pengen blue. Di sini teman-teman bisa juga coba-coba warnanya sih, misalkan mau ganti purple, di sini coba green gitu. Itu bisa juga. Terus kita buat ini 2, lalu kita jalanin aja nih tinggal access1 plot, access2 plot di sini, lalu kita tambahkan plt.show. Nah, teman-teman bisa lihat grafiknya itu jadi seperti ini begitu. Mungkin ini harusnya kita buat 0,3 deh, biar dia kelihatan ada di dalam grafiknya gitu. Nah, teman-teman bisa buat kayak gini, jadi kayak bandingin grafiknya itu tuh di dalam. Saya tidak langsung lihat kayak, oh ini tuh mirip atau enggak gitu. Bisa dilakukan dengan cara seperti ini.
Nah, untuk tambah judul, sama aja harusnya, tinggal set title. Teman-teman bisa set title, judul grafik 1, judul grafik 2. Lalu dijalankan, dia akan menampilkan judulnya. Gitu. Nah, lalu ini sekarang kita masuk ke versi kedua. Gimana caranya kita pengen nampilin versi OOP tapi gak dengan cara kayak subplots gitu ya. Kita pengen nampilin dua data gitu secara subplot gitu. Ini kan tadi kan kita nampilin dua datanya secara apa ya, manual 1 dan 2 kita panggilnya gitu. Nah, mungkin sekarang kita coba figure sama dengan access sama dengan lt.subplots 1,2. Lalu di sini kita bisa buat, ini kita tambahin nomor 2, ini kita buat plot for the first access. Kita bisa buat dengan cara seperti ini, plot x, y. Nah, kita coba jalanin dulu. Oke, plot for the first access, figure object has no attribute plot gitu ya. Nah, kita bisa tambahin aja figure di samping sini supaya dia menjalankan fungsinya kayak dua sekaligus, daripada teman-teman mau manggil satu-satu gitu. Teman-teman bisa langsung melakukan aja figure, access. Figure ini kan tadinya kita udah panggil di atas, jadi dia plt.figure sekaligus. Nah, jadi dia langsung masuk ke dalam sintaks di bawah ini. Jadi teman-teman ketika manggil access yang selanjutnya ini, dia nggak perlu repot-repot lagi cari figure-nya gitu. Oke, langsung kita buat saja. Untuk ini kita buat labelnya. Nah, sumbu 1, sumbu 2 kita buat aja array 0 semua. Oke, lalu kita jalankan. Nah, jadi grafik yang pertama nih. Nah, selanjutnya kita mau buat grafik kedua. Nah, subplots ini kan dia kan udah nampilin nih, kayak ada 2 kolom sama kayak di atas tadi ya, sebelumnya kita coba. Nah, jadi ini kita bisa tinggal copy paste aja. Kita ganti aja nih nolnya jadi 1, 1, 1. Lalu kita masukkan misalkan y, x. Terus kita pakai colornya itu di sini orange, coba. Lalu di sini kita pakai colornya itu blue tetap. Ini kita ganti 2, lalu di sini kita ganti 2. Nah, kita jalankan. Oke, dia jadi nih, sudah. Kita perbandingan 2 grafik data visualization dengan access yang dengan object oriented tentunya. Di sini teman-teman bisa lakukan figure ke type layout. Misalkan rasa dia itu tuh mepet banget. Nah, di sini dia agak lebih senggang sekarang, begitu. Dia lebih menyesuaikan. Nah, oke, kita masuk lagi nih ke hal yang materi terakhir, mungkin agak kita dalamin sedikit tentang figure size-nya sendiri, apa aja yang bisa kita lakukan di dalamnya gitu. Nah, jadi di sini kita bisa gunakan
panggil aja tadi fig sama dengan plt.figure. Nah, di sini teman-teman bisa gunakan fig size. Misalkan ada mau 4,4. Nah, teman-teman bisa cek fig size ini tuh untuk apa gitu. Nah, yang aku masukin di atas itu adalah fig size untuk ini nih, float. Nah, jadi dia bandingin antara width dan height-nya. Nah, untuk dia hal yang normalnya, dia selalu bakal set. Teman-teman punya 6,4 sama 4,8 untuk normalnya, makanya dia selalu bentuknya itu kayak gini. Ke atas lebih tinggi dibandingkan sumbu X-nya sendiri, begitu. Nah, di sini kita sudah buat fig size-nya 4,4. Lalu kita coba buat DPI-nya, kita jadiin 100. Lalu kita enter, kita buat lagi access-nya dulu. Untuk figure-nya bisa kita add access. Nah, di sini kita masukkan 0,0,1,1 gitu ya, misalkan. Kita coba, lalu access-nya kita masukkan .plot x, y. Kita jalankan fungsinya. Nah, dia akan menampilkan grafik dengan halnya lebih gede gitu. Karena kita tadi udah atur fig size-nya 4,4, jadi dia bentuknya lebih kotak. Dan DPI-nya itu 100, dia tingkat ketajamannya itu jadi lebih gede gitu. Nah, teman-teman bisa ganti, misalkan aku mau 2, apa jadinya? Nah, 2 nanti dia ininya lebih setengah dari tingginya gitu. Dia X, Y gitu. Nah, misalkan ini 1,1, jadinya teman-teman lebih kecil ya tentunya ya. Nah, makanya kita better setnya itu skalanya 4 untuk X-nya sama 4 untuk Y-nya sendiri. Begitu. Oke, nah selanjutnya apalagi sih yang bisa kita lakukan mungkin dalam figure dan access ini. Mungkin kita pengen ngeset fig dan access-nya itu ada subplot. Kita bisa panggil aja subplots. Lalu di sini kita bisa isi, kita pengen dua row itu tapi dia dalam satu kolom. Nah, di sini kita bisa tentukan saja fig size-nya lagi. Misalkan kita mau isi 4,4. Sama kayak tadi, DPI-nya 100 itu bisa. Jadi kita tinggal panggil di sini accessArray0.plot. Misalkan kita pengen plot X dan Y-nya. Lalu kita access untuk array 0.setTitle. Title-nya itu kita pengen ini grafik 1. Grafik 1, lalu di sini kita setting lagi ini grafik 2. Lalu jangan lupa plt.show di sini, lalu kita shift enter. Nah, nanti dia akan membandingkan dua grafiknya. Kalau misalkan tadi dia title layout, kita bisa gunakan figure.titlelayout untuk supaya dia lebih senggang. Nah, dengan begini dia jadinya lebih senggang jadinya. plt.show ini diusahakan selalu taruhnya di paling terakhir gitu. Oke, nah mungkin dari gambar ini aku pengen deh kayak misalkan aku udah buat colornya itu jadi yellow, sama colornya satunya lagi itu udah jadi green. Aku pengen dong kayak ada, ini kurang koma. Nah, aku pengen dong kayak ada save-nya gitu. Aku pengen gambar ini aku kayak punya datanya gitu. Nah, bisa kita lakukan dengan cara apa? Kita bisa lakukan dengan cara fig.savefig.figure. Nah, nantinya misalkan kita buat ini gambar matplot
lib 1. Lalu kita di sini masih bisa nih set DPI-nya lagi. Misalkan kita mau setnya itu tuh jadi 100 atau 200. Nah, kita Ctrl save. Ada error. Apa ini errornya? Fig.save. Fig gambarku. Oh, sorry. Kita kurang ininya. Jadi data file itu kita mau berupa apa? Nah, biasanya kebanyakan kan kita pakainya itu .png. .png ini kita jalani masih error. Coba kita buat aja, kita hapus aja DPI-nya dulu kalau seperti itu. Oke, nah dia udah berhasil ke save. Teman-teman lalu bisa cek refresh di sini di Jupyter Notebook kalian, teman-teman udah buka, lalu klik aja cari gambar kalian, gambar Matplotlib nih. Nah, lalu di sini teman-teman bisa lihat ini kayak gambar grafik yang sudah kalian buat dan kalian save gitu dalam bentuk PNG sendiri. Nah, nanti teman-teman bisa akses, teman-teman bisa pakai untuk apapun kebutuhan teman-teman ke depannya. Begitu. Nah, selanjutnya kita bakal belajar sedikit mungkin bagaimana menambahkan legenda dalam grafik data visualization ini. Nah, kita bisa menggunakan figure tadi sama dengan plt figure. Nah, di sini teman-teman bisa selain fix size tadi bisa misalkan teman-teman mau gunakan face color, itu teman-teman gunakan aja green, lalu DPI-nya kita set lagi jadi 100. Ini 100 ya, nggak pakai string. Kalau untuk DPI-nya itu, jadi dia tipenya itu number, jadi kita nggak pakai tipe string. Lalu di sini kita buat x, kita singkat aja fig.add_access 0,0,1,1 gitu. Nah, lalu di sini teman-teman bisa x.plot x, y, lalu misalkan x.plot lagi, ini untuk pangkat 3 gitu. Nah, kita coba jalanin dulu, kita mau lihat hasilnya itu seperti apa. Nah, jadi grafik ini bisa teman-teman buat dengan dalam satu grafik gitu plotnya. Jadi misalkan ada garis lurus ke atas berwarna oranye dan garis ke bawah ini berwarnanya biru gitu. Nanti dia itu diotomatiskan sama si plotnya sendiri. Matplotlib itu udah ngebedain sendiri langsung. Nah, untuk latar belakangnya ini tadi adalah hasil yang kita add dari si face color green ini. Face color green ini akan memberikan warna ke backgroundnya si grafik ini. Cuman jarang banget dipakai dan juga biasanya nggak terlalu efektif juga gitu. Nah, dengan ini lumayan banyak fiturnya yang bisa kita tunjukin lagi. Mungkin kayak kita tambahin sekarang itu ada namanya grid. Nah, grid ini sendiri kita bisa set true gitu. Shift enter. Nah, nanti ini kayak tabel matematika jadinya. Dia akan membuat garis-garisnya secara detail. Teman-teman bisa cek langsung gitu. Pengukurannya itu udah akurat harusnya, sesuai dengan data yang didapatkan dari Matplotlib dan data komputer. Nah, selanjutnya ada fitur lain lagi, yaitu bisa buat legenda nih. Nah, teman-teman bisa buat legenda, tapi syaratnya kalau teman-teman mau buat legenda, teman-teman harus membuat label untuk masing-masing ini. Misalkan ini kita buat labelnya itu pangkat 2, ini pangkat 3. Nah, untuk atasnya juga sama. Kita buat dia pangkat 2. Teman-teman bisa buat legendnya. Nah, dia akan muncul tampilannya di pojok kanan atas, pojok kiri atas, Nah, ketika teman-teman cek legend ini bisa ada apa aja sih lagi dalamnya. Nah,
ada banyak ya teman-temannya. Nah, jadi teman-teman bisa taruh labels lagi atau taruh pun handlesnya gitu. Bisa juga teman-teman atur juga lokasinya. Nah, ini ada sintaks namanya log. Nah, teman-teman bisa atur lokasinya itu mau di mana, bisa gunakan string atau bisa gunakan number gitu ya mungkin ya. Nah, di sini kita pakai aja, tinggal misalkan kita pakai log sama dengan kita ubah 10,10. Nah, kita pengen lihat apa jadinya. Nah, dia pindah ke pojok kanan atas ya teman-teman ya. Berarti nggak terlalu bagus, kita buatnya satu aja gitu, terlalu jauh tadi berarti. Oke, nah ini udah lebih better, dia agak berada di luar gitu, berada di luar dari tabelnya dan terintegrasi sendiri gitu. Nah, dia nggak nganggu tabelnya, itu lebih better lah. Nah, untuk selanjutnya lagi, ada apa lagi sih fitur-fitur plot sendiri yang bisa teman-teman pakai? Itu ada namanya line width. Line width itu sendiri ketebalan dari si tabel ini. Nah, teman-teman bisa gunakan, misalkan di sini aku pengen LW-nya 3, di sini aku pengen LW-nya itu 0,1. Nah, teman-teman bisa bedain. Nah, seberapa tipisnya tabel yang sekarang itu. Tadinya warna oranye tebal, nah kemudian yang warna biru tadi yang menipis itu dia menjadi tebal. Gitu, itu ada nama fiturnya. Jadi line width gitu. Selanjutnya mungkin kayak yang teman-teman bisa tahu lagi itu adalah LS. LS ini adalah line style kalian. Misalkan kalian mau bentuk line style kalian itu kayak ada strip-stripnya atau titik-titik jadinya. Nah, itu bisa teman buat, coba-coba aja, shift enter, nantinya sekarang dia muncul error. Kenapa error? Traceback. Oh, mungkin ini bisa kita ganti jadi, coba X label LW LS. Oke, sebentar nih, coba kita hapus. Ada apa? Kalau begini bisa nggak? Nah, harusnya bisa ya. Cuman itu kayaknya kenapa ya? Apa karena aku mulai dengan titik ya? Sebentar. Coba dengan titik dash. Apa yang terjadi? Dash titik. Oh ya, karena kita mulai dengan titik, jadinya dia nggak nerima. Nah, tapi kalau kita mulai dengan dash titik, dia bisa nerima gitu. Nah, ini selanjutnya kayak ditampilin juga untuk pangkat 2 bagaimana, pangkat 3-nya gitu gimana. Begitu. Mungkin untuk tambahan lagi bisa teman-teman pelajarin sendiri sih. Mungkin kita pakai yang namanya itu ada marker. Jadi kita untuk marker ini misalkan kita pakai 0 atau kita pakai markernya itu tanda plus atau tanda bintang aja kita ganti. Nah, mungkin terus teman-teman bisa pakai juga namanya marker size. Marker size-nya itu berapa? Kita pakainya sama aja seukuran dengan marker size yang sekarang udah ada dengan LW-nya masing-masing. Ini untuk marker size-nya kita ubah misalkan jadi 4 gitu. 2. Kemudian ada juga namanya itu MFC. Nah, MFC itu sendiri adalah marker face color. Marker face color itu nanti, nah coba deh kita hapus dulu, kita coba jalanin. Oke, nggak terlalu kelihatan ya mungkin ya. Coba kita tambahkan dulu kalau begitu. Marker size-nya jadi 10, bisa nggak? Lalu MFC-nya kita tambahin jadi red. Ini kita tambahin juga MFC-nya itu red.
Lalu ada marker edge width, mungkin ini ya yang belum ditambahin adalah marker edge width-nya. 2, MEW-nya 2. Lalu ada juga MAC-nya. MAC-nya kita ubah jadi red aja. Nah, harusnya ini nih, nantinya jadinya ada lambang bintang ataupun lambang marker lain yang menandakan jalannya grafik kalian gitu. Jadinya ada bintang dan tanda plus along the way dari garis yang kalian buat gitu. Itu adalah hasil dari MFC dan marker-marker ini nih. Nah, selanjutnya coba kita ganti ini jadi yellow. Nah, seharusnya yang mengatur warna dari marker ini sendiri itu adalah MAC ya. Sedangkan kalau ini kita ganti jadi yellow, kita ganti jadi green aja. Oke, sepertinya aku kurang paham juga efeknya apa, tapi MFC ini mungkin kita hapus aja dulu. Sepertinya belum kepake gitu. Oke, nah bisa teman-teman ganti dan atur sendiri begitu. Ini juga MEW ini untuk ketebalannya misalkan 10, ini 10. Nah, jadinya dia lebih gede gitu. Sekarang markernya jadi nambah gede juga, jadi bentuknya berubah. Itu sih. Itu sekilas untuk materi Matplotlib kita di minggu ini. Nah, teman-teman sekarang bisa dikasih kesempatan untuk mengisi presentasi form pendataan kita untuk pertemuan 4 kali ini. Nah, teman-teman bisa langsung scan barcode-nya atau isi melalui link yang udah ditaruh di bawah berikut ini. Terima kasih. Kita bertemu lagi di week selanjutnya. Sampai jumpa.